Hai dealers, balik lagi di channel kesayangan kita, ST Dealers. Nah, apa kabar nih kalian dealers? Saya harap semoga kalian baik-baik aja ya. Amin. Di kala pandemi ini, saya harap kalian nggak keluar rumah dulu deh. Dan ingat selalu 3M. Apa itu, Pit? Memakai masker, mencuci tangan, dan betul. menjaga jarak. Betul, emang kenapa? Karena kalau deketan sakit. Oh iya dealers, jadi sebelum kita mulai masuk videonya, perkenalkan dulu, nama saya Rio dan rekan saya. Safiri Grande. Iya, betul. Yang paling cantik. Paling cantik dah. Dan kami dari divisi TRO, yaitu Tenant Relation Officer. Di video kali ini kita bakal bahas tuntas semua tentang TRO. Mulai dari apa itu pekerjaannya sampai selesai. Dan kalian pasti penasaran dengan videonya kan? Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa apa, Pit? Like, comment, and subscribe ya guys. Ya, di bawah ya, jangan lupa. Sebelum kita mulai videonya lebih jauh, alangkah baiknya kita ngomongin dulu deskripsi TRO. Iya nggak, Pit? Ya. Oke, silahkan Fitri. Jadi TRO itu adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara tenan dan pihak manajemen. Dia juga membantu persyaratan dan residensial untuk tenan masuk atau menyewa di apartemen. Oh gitu, Pit? Ya. Jadi ini manajemen nih, ini tenan. Iya. Kita di mana nih? Dari tengah. Di tengah, jadi orang ketiga. Betul. Oh gitu. Oke, ada lagi? Dan biasanya juga kita menyediakan standar sewa yang memang harus sudah standar di unit sih. Contohnya apa aja tuh? Yang paling utama itu TV, kulkas, tempat tidur, mesin cuci, alat makan, alat masak, kayak gitu. Oh gitu. Terus ada lagi nggak? Biasanya juga kita tuh buat apa ya, list furniture. Furniture. Iya. Oh iya. Atau yang saya sebut itu inventory list. Oke, isinya kayak apa? Kayak lampu gitu? Iya, semua yang ada di unit itu pasti kita catat dan kita list gitu. Nah, begitulah penjelasan tentang TRO. Kalau kalian belum jelas, akan saya jelasin lagi tentang job description-nya. Yang pertama itu adalah memahami customer. Kita harus jadi orang ketiga atau jadi pendengar yang baik untuk para tenan. Jadi kita bisa ngerasain apa yang tenan rasain. Jadi kita bisa menerima komplainannya tenan dengan baik dan menyampaikannya dengan baik. Dan yang kedua, berkomunikasi dengan internal perusahaan. Kalau kita jadi pendengar yang baik, otomatis kita bakal menyampaikan keluhan tenan dengan benar kepada perusahaan internal yang kita anut. Terus, yang ketiga adalah menyelidiki masalah. Kita sebagai TRO juga punya andil untuk penyelesaian masalah. Misalkan contohnya kayak lampu mati kah, atau banyak serangga, ada yang bocor gitu. Biasanya tenan itu langsung komplain melewati kita dulu, baru kita pihak ke manajemen. Dan kita akan menyampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab atau yang berwenang tentang masalah itu. Atau komplainan tenan. Dan yang terakhir, yang keempat, berhubungan dengan publik. Kita sebagai TRO itu selalu berhubungan dengan publik, dengan tenan, dengan manajemen building, dengan engineering tukang atau laundry, tukang cleaner galon, mungkin. ya semuanya. Kita sih. berhubungan dengan banyak orang dan dengan sifat yang berbeda-beda. Jadi kita harus interpersonal. Apa tuh? Interpersonal. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan personal orang masing-masing yang kita hadapi. Gitu guys. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah hubungan TRO dengan pihak-pihak sekitar. Coba silahkan sebutin, Pit. Biasanya kita kalau pihak manajemen itu kita ngurusin residensial tenan. Residensial. Ini saya ngomongnya apa? Residensial. Lanjut. TRO itu berhubungan dengan manajemen sebagai kayak ngurus residensial tenan, atau biasanya kan sekarang ini lagi COVID, jadi tenan itu butuh Swab. Harus swab. Ya, dan biasanya tenan baru itu nggak tahu kalau di apartemen itu harus swab dan sudah menyediakan. Nah, itu tugas TRO sebagai penghubung antara tenan dan manajemen untuk menyampaikan info-info tersebut. Sebagai arah. Ya.
Selanjutnya? Biasanya sebelum tenan masuk itu kita berhubungan dengan cleaner. Soalnya kan tenan itu biar nyaman, bersih. Ya, betul. Karena nggak jarang juga unit yang kita urus itu sudah lama tidak terpakai. Jadi mungkin banyak debu atau kotor. Itu tugas kita juga sebagai TRO untuk manggil cleaner-cleaner untuk membersihkan unit tersebut. Tugas TRO juga menghubungi yang tadi saya sebut adalah pest control. Pest control itu adalah pihak yang mengurus tentang serangga-serangga yang ada di unit. Betul. Itu tapi yang Itu saya biasanya rasakan, jarang ada sih ya. yang saya rasakan sih selama ini jarang sekali terjadi, tapi ada. Ada yang minta request seperti itu karena memang dia takut dan jaga-jaga aja sih sebenarnya. Ya, bisa untuk kontrol atau membasmi gitu. Terus juga kita biasanya itu berhubungan yang keseringan sama berhubungan dengan engineering. Ya. Itu selalu dan pasti. ya, yang namanya apartemen dengan teknologi yang canggih dan segala macam teknologinya, engineering itu pasti dibutuhkan untuk mengontrol segala Unit. yang dibutuhkan di unit ya. Dan juga biasanya kita berhubungan dengan tukang AC. Iya, itu penting banget sih AC. Karena kan kebanyakan tenan itu kan berharapnya di apartemen itu kan yang dingin banget kayak di kutub. Dingin Kan? aja. Dingin aja. Mm-mm. Jadi AC itu emang wajib banget sebelum masuk dan tenan keluar harus diservis. Terutama di Indonesia ini guys, yang Karena Indonesia panas sekali. sekali. Betul, jadi ya orang berekspektasinya di apartemen pokoknya harus dingin. Jadi kita sebagai TRO harus memastikan unit dingin. Begitu. Topik selanjutnya yang kita bahas adalah target kita sebagai TRO, yaitu meminimalisir. Bener gak sih? Meminimalisir tenan komplain. Ya, Tahu dong. betul. Kenapa emang? Gak mungkin. Lah, kan nggak apa-apa di kamera ketawa. Enggak, kan saya lagi ngomong. Ya udah, Kan ngeledek banget. keep roll, action. Karena pasti kita sebagai TRO, kita harus menjaga hubungan baik dengan tenan sih. Dengan kita menyiapkan unit yang baik, siapa yang nggak senang dengan hal itu? Iya. Kalian pun pasti akan senang. Selanjutnya, Dan komplain itu sebenarnya sih menurut kami juga wajar. Tapi sebaiknya kita menghindari komplainan yang tenan alami. ya. Dan target kita selanjutnya adalah bisa menyiapkan unit dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Dan membuat tenan nyaman. Dan karena tidak jarang juga tenan yang ingin move in secepatnya, lah seperti 2 hari, 3 hari. Bahkan ada yang 1 hari mau move in. Yes. Itu kendala banget sih. Soalnya kan harus kayak kita harus nyiapin standar sewa yang tadi pertama saya bilang. Ya. Dan kita harus buat inventory list, list barang yang ada di unit semuanya kita harus siapin. Yap. Supaya tidak ketukar dengan barang tenan saat menyewa. Betul. Itu adalah target kita. Kalau mau nikah di tahun depan termasuk targetnya bukan? Itu bukan target saya. Sebenarnya kayak itu Tidak nggak ada tahu dengan sih. target Fitri. Nggak ada target. Tapi kalau ada yang ngelamar ayo aja. Mudah ya. Enggak lah. Saya juga. Saya punya target untuk hidup. Selanjutnya kita akan bahas tentang kendala yang kita alami selama jadi TRO. Dan gak hanya di apartemen aja, saya juga pernah ngalamin sebagai TRO untuk ngurus rumah. Ya, apa sih yang pernah kita alamin yang jadi kendala kita selama jadi TRO? Silakan Putri duluan. Kendala ya? Mm-mm. Kendalanya ya kadang kalau tenan komplain itu dia kan maunya harus buru-buru ya. Iya. Mungkin karena tidak nyaman juga, ada kerusakan di unit atau apapun masalah di unit. Kadang pihak dari engineering mereka pun agak lama gitu. Ya. Itu kendala banget sih. Ya, itu yang jadi kendala kita adalah kita menjadi orang ketiga di antara tenan dan manajemen atau orang-orang yang harus kita hubungin. Jadi misalkan tenan yang mau hari ini juga
tapi orang yang kita hubungin dan yang bersangkutan itu nggak bisa hari itu juga karena ada jadwalnya masing-masing sih. Dan kita harus Ya itu berusaha. kendala kita untuk menyenangkan tenan juga sih. Betul. Dan juga kendala yang kita rasain sebagai TRO sih harus begadang karena apa, Pit? Karena kita harus menyiapkan unit dengan baik, kita harus buat inventory list, kita harus ngecek unit semaksimal mungkin sampai nggak ada komplain. Yes, di hari libur pun jika kita ada pekerjaan yang belum selesai, jika ada inventory list yang belum selesai, ya itu sudah tanggung jawab kita buat mengerjakannya. Iya. Tapi itu kan kita bahas universal nih. Kalau rumah gimana? Ada kendala nggak? Saya pernah waktu itu ngurus rumah itu, kalau di apartemen enaknya ya, kita kan di unit itu pasti ada intercom itu berhubungan langsung dengan resepsionis. Oh, langsung manajemen dari jadi kalau misalnya ada apartemen. komplainan atau kita lagi nggak sempet dan tenan harus mau cepat, biasanya dia bisa langsung hubungi ke Nomor yang ada di bawah ini. Oh, nggak ada, salah. langsung ke resepsionisnya. Tapi kalau dari rumah itu, saya pernah ngalamin rumah bocor dan nggak tahu mau hubunginnya ke siapa, pasti kan ke saya juga gitu. Jadi saya harus hari libur, saya harus tetap hubungi orang-orang yang dia butuhkan seperti engineering gitu sih, untuk ngatasin komplainan bocor. Tapi akhirnya terselesaikan kan? Iya, cuma ya gitu, Oke. harus tembur. Jadi pada intinya kita sih lebih pilih bekerja aja udah. Uang. Seperti itu. Ya. Betul? Untuk Mas Rio sendiri gimana? Pengalaman yang ngurus rumah atau ada rumah? Kalau rumah sih saya belum pernah. Tapi biasanya saya apartemen. Kalau apartemen itu sih kendalanya lebih ke menghubungkan antara tenan dengan orang pihak yang berwajib atau berwenang itu, tapi yang berwenang itu di luar dari apartemen. Ngerti gak? Oh, vendor luar. Ya, vendor luar. Contohnya kayak pemasangan internet atau cleaner. Itu sebenarnya lebih enak sih kalau di apartemen daripada di rumah. Soalnya kalau di rumah itu kan kita harus kayak benar-benar ngurusin sendiri, dan di luar peraturan apartemen kan biasanya kayak kita nggak boleh panggil vendor luar kecuali emang urgent banget gitu. Oke. Kalau rumah kan kita mau panggil siapapun, kalau yang penting rumah itu beres. Ya. Oke, tadi kan kita udah bahas masalahnya banyak banget. Sekarang kita bahas solusinya. Oke, Bet? Oke. Silakan Fitri, solusi pertama. Menurut pengalaman saya pernah waktu itu ada komplainan dan saya itu bawa kunci Inggris. Jadi sebelum masuk ke apartemen itu kan kayak ada buat ngecek ini ya badan gitu. Terus saya sampai ditanyain, ini bawa apa, ke sensor dong itu kunci Inggrisnya. Saya ditanyain, Mbak, kerja di mana, di bengkel ya. Saya kayak gitu. Sampai di unit komplainannya itu masalah jet shower itu bocor gitu. Menurut saya itu kan cuma kayak mungkin kendor aja gitu. Jadi saya usaha itu perbaikin sendiri, ternyata malah bocor dan berantakan semua. Jadi mau nggak mau solusi saya akhirnya tetap panggil engineering di tempat. Gitu sih. Gitu. Terus saya juga pernah waktu itu karena tenan mau masuk 1 hari dan itu udah malam, jadi saya tuh nggak sempat ngecek semua bersih atau kotornya. Jadi pas tenan komplain itu, jadi saya bersihin sendiri aja. Oh gitu. Sih. Terus solusi Pengalaman selanjutnya Mas Rio sih? Solusi dari Mas Rio apa? Saya biasanya tuh kendalanya itu kan di inventory list ya. Saya suka kadang-kadang tuh bisa bikin sampai subuh. Ya solusi saya sih paling lebih ke percepat pekerjaan yang harus dilakukan di unit. Lebih cepat bikinnya, jadi iya sih, kadang waktu ya semakin cepat waktu itu, selesai waktu semakin apa baik. sih, kita kan sebagai TRO kan kadang kita stay nih di unit untuk ngeliatin cleaning, tukang cuci AC, tukang cuci sofa, itu biasa kan kayak mau makan waktu yang lama gitu. Bener sih, menurutnya kan kayak lebih enak kerja di unit kan sebenarnya, cuma kadang keganggu aja gitu sama pekerjaan mereka di unit. Solusinya sih ya kita harus multitasking sih solusinya. Jadi apa yang bisa dikerjakan sekarang ya harus dipekerjakan sekarang. Jadi nggak untuk menunda-nunda, lebih cepat lebih baik gitu. Terus yang kita bahas selanjutnya adalah
apa sih yang harus kita butuhin buat jadi TRO Ya. gitu. Kalau menurut saya pertama itu harus percaya diri, Betul. berkomunikasi dengan baik itu penting banget. Betul, dan apa ya? nggak ini sih, nggak menutup kemungkinan kita bakal ketemu sama orang dari luar Indonesia. Betul. Jadi setidaknya kita menguasai 2 bahasa, Indonesia atau negara kita sendiri, atau yang paling umum sih bahasa Inggris. Iya sih. That's Tapi right, right? Bisa. That's right. Dikit sih, saya bisa dikit kan ada Google A little? Dikit. Oke, sedikit. Terus juga yang pasti karena kita bikin inventory list itu kan di Microsoft Word, ya kita harus menguasai Microsoft Office kayak Word juga, Excel pun juga, iya, untuk membuat laporan. Pengeluaran. Biasanya itu kita selesai belanja unit itu kita harus buat pengeluaran. Apa sih yang barang kita beli Yes. dan Karena dari apa yang kita keluarin. Yang saat harus di notes itu kadang di unit itu standar sewa itu nggak ada semuanya, jadi hanya ada mungkin beberapa. Jadi kita harus nyari barang-barang itu sih, dan barang yang itu cukup memakan waktu dan menyita waktu kita. Ya gitu. Iya, benar. Oke, guys, kita sudah sampai di akhir video. Semoga pembahasan yang tadi udah kita bahas bisa kalian mengerti dan menjadi manfaat buat kalian. Informasi jangan lupa di-share buat ke teman-teman kalian yang membutuhkan juga. Siapa tahu ada yang mau jadi TRO juga. Ya, mungkin bisa di-share ke teman-teman kalian. Dan kalau kurang jelas kalian bisa komen di bawah. Hmm, Dan apa sih ya. kalian pengen tahu Ya. selanjutnya, nanti kan kita akan jawab di video selanjutnya. Pantangin terus video Estate Dealers, kita tayang jam 7 malam. Di setiap minggunya hari Jumat jam 7 malam. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa subscribe dulu. Terus nyalain pencet tombol loncengnya tuh biar ada Biar notifikasinya. nggak ketinggalan sama video-video selanjutnya. Jangan lupa like juga gitu. Oke, sekian dari kami dari Estate Dealers. Semoga bermanfaat. Kami pamit. Bye bye. Salam Estate Dealers.